Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jemaah sekalian, seperti biasa insyaallah setelah ini kita akan melakukan kajian dari Ustaz kita Ustaz Akil masih dalam kajian tentang sifat salat Nabi, dan kita lanjut ya setelah Isya dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi teman insyaallah mungkinlah dan akhwat juga bisa mengajukan pertanyaan kepada panitia nanti, mungkin sekitar 2-3 pertanyaan saja. Dan kami juga tidak sungkan-sungkan mengumumkan bahwa bagi jamaah yang bawa anak-anak harap diperhatikan karena kita berada di lantai atas, jadi mohon diperhatikan anak-anaknya sehingga tidak berbahaya untuk turun naik, dan mohon dijaga ketertibannya sehingga tidak mengganggu keberlangsungan kajian kita pada malam ini. Dan ketiga, bagi jamaah yang ingin mendonasikan sebagian hartanya, kami juga membuka pintu donasi ya, mungkin di WA group sudah ada barcode, silakan di-scan untuk didonasikan. Dan juga pembangunan masjid An-Nawab, terutama untuk pembangunan toilet dan tempat tidur untuk ikhwan atau jamaah. Dan mungkin bagi jamaah yang berada di ujung-ujung, mungkin jika berkenan mohon ke tengah dan dipersiapkan alat-alat tulisnya, baik buku maupun handphone. Dan saya itu aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Assalatu wassalamu al-akmalan al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Tak hentinya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya adalah nikmat Islam, lalu nikmat sunnah. Mengenal Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa, karena tidak ada jalan lain menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan Islam. Dan tidak ada jalan lain
untuk menjalankan Islam dengan benar kecuali dengan jalan sunnah. Ajaran Nabi SAW, Al-Quran dan hadis yang difahami oleh salaful ummah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga, kepada istri-istri beliau, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang gelari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunda-ibundanya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda-ibunda mereka para orang beriman. Maka sebuah keniscayaan bagi kita semua sebagai orang yang beriman untuk menghormati setiap dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak seperti sebagian orang di luar sana ada yang masih menyebut istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kerja keras mereka lah, dengan pengorbanan keringat dan darah mereka juga, Islam yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai kepada kita meskipun jarak bumi pertiwi kita dengan Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu jauh. Maka salawat serta salam pula kita panjatkan kepada para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih di dalam kajian kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seakan-akan kita melihat salat beliau, yang mana kitab ini ditulis oleh muhaddithul asr, pakar hadis abad ini, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, yang mana beliau tuliskan kitabnya dengan mencantumkan riwayat-riwayat hadis yang sahih. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini kita termasuk bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang dia mendengar hadis, mendengar perkataanku, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memahaminya, mendengar lalu memahaminya. Faballaghaha kama sami'a, kemudian dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar, bukan dengan sesuai yang dia faham. Mendapatkan hadis disampaikan, ya difahami kemudian disampaikan, namun yang disampaikan sesuai yang dia dengar bukan yang dia faham. Karena kata Nabi SAW, farubba muballighin laisa bifaqih farubba muballighin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi ya seorang yang membacakan hadis, ya dia tidak terlalu memahami hadis, dan bisa jadi juga yang membacakan hadis dia bacakan kepada orang yang justru lebih faham tentang hadis. Taib. Dan alhamdulillah ya, bab demi bab sudah kita bahas satu persatu, ya, mulai dari di awal sekali menghadap kiblat, kemudian berdiri. Nah, masih dalam pembahasan berdiri dalam salat, ya. Di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hal, diantaranya setelah kita membahas kemarin salat dengan sandal, ya, dan ini hukumnya sunnah, ya, namun dengan beberapa syarat atau catatan tentu saja sandalnya suci, ya, kemudian tempat untuk salat dengan sandalnya juga
memungkinkan, ya. Artinya tempat atau lantai di mana kita akan sholat mungkin diinjak dengan sandal atau alas kaki yang lainnya. Kalau tidak memungkinkan, ya maka yang afdol adalah dengan melepas sandal. Kemudian Syekh di sini menyebutkan suatu masalah, yaitu as-salat 'alal mimbar. Salat di atas mimbar. Ya, kita bisa bayangkan mimbar seperti yang di depan kita, ya, di mana khatib biasa menyampaikan khutbahnya di atas mimbar. Nah, itu bagaimana salat di atas mimbar. Dan Nabi SAW telah melakukannya. Dan mungkin nanti beliau juga Syekh rahimahullahu taala memberikan sedikit gambaran mimbar Rasulullah SAW yang perlu kita contoh juga, ya, seperti apa bentuknya. Karena terkadang kita masuk satu masjid, mimbarnya tangganya di depan. Ada yang subhanallah nggak tahu tangganya di mana, tiba-tiba keluar dari tembok gitu ya. Di atas ada yang seperti itu, ya, seperti balkoni seperti itu ya. Ya, ada yang nggak ada tangganya sama sekali, macam-macam. Maka seperti apa sebenarnya mimbar Rasulullah SAW yang kita sebagai seorang Muslim layaknya, ya, mengamalkan sunnah beliau. Sini Syekh mengatakan rahimahullahu taala, as-salatu 'alal mimbar wa sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Rasulullah SAW pernah sekali salat di atas mimbar. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, dan ini dijelaskan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya annahu dzu thalathi darajat. Mimbarnya Nabi SAW itu ada tangganya. Jadi sunnah yang pertama tentang sifat atau bentuk mimbar Nabi SAW, ya, punya berapa anak tangga? 3 anak tangga. Ya, 3 anak tangga. Nah, Nabi SAW berdiri menyampaikan khutbah itu di atas anak tangga yang kedua. Di atas anak tangga yang kedua. Kemudian Nabi SAW gunakan anak tangga yang ketiga untuk duduk. Jadi yang dimaksud dengan 3 anak tangga di sini sudah termasuk kursi, ya. Mungkin kalau kita sebut dengan kursi, ya. Jadi anak tangga yang ketiga itu sebagai kursinya untuk duduk Nabi SAW. Sederhana sekali, ya. Dan anak tangganya, ya, mengarah ke makmum. Kurang lebih arahnya sama seperti mimbar di masjid kita, Masjid At-Tawwab, ya. Jadi Nabi SAW, ya, naik ke mimbar lewat depan, bukan lewat belakang. Lewat depan, bukan lewat belakang. Nabi SAW, ya, ketika khutbah berdiri di anak tangga yang kedua, artinya yang di tengah. Kemudian Rasulullah SAW duduknya, ya, tentu ketika duduk menghadap makmum, ya, duduknya menghadap makmum, ya, di anak tangga yang paling atas. Sederhana sekali. Nah, namun, ya, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini justru mimbar paling baik, ya, dibanding dengan mimbar-mimbar yang lain. Meskipun yang lain, ya, kalau tidak sesuai sifatnya dengan yang ini, meskipun yang lain terbuat dari marmer berlapis emas dan lain sebagainya, tetap yang terbaik adalah mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara beliau salat? Bisa kita perhatikan dan nanti kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Faqama alaihi fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa dibayangkan mimbarnya, tangganya menghadap ke makmum. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian takbir di atas mimbar. Tidak dirinci apakah itu yang pertama, anak tangga pertama, atau kedua, atau ketiga, ya. Tapi Rasulullah SAW di atas mimbar salatnya.
Ya, nampaknya yang tengah. Kemudian fakabbara Allahu akbar. Rasulullah SAW bertakbir, ya fakabbaran nas, maka para makmum pun orang-orang pada takbir. Wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Ya. Rasulullah SAW takbir, orang-orang bertakbir di belakang beliau, artinya beliau sholatnya nggak menghadap makmum, tetap menghadap kiblat. Ya. Dan beliau dalam posisi di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaihi. Kemudian Rasulullah SAW ruku di atas mimbar, karena masih memungkinkan, ya masih memungkinkan. Ini nampaknya di anak tangga yang tengah, karena kalau anak tangga paling bawah bisa jadi kebentur, ya dengan anak tangga yang paling atas. Kalau anak tangga paling atas, ini menjaga keseimbangannya agak sulit, ya. Kemudian tsumma rafa'a, kemudian beliau i'tidal, bangun dari ruku, ya, itu masih posisi di atas mimbar. Fanazalal qahqara, maka beliau pun turun dengan cara mundur. Jadi beliau nggak berputar, ya, nggak berputar supaya bisa lihat anak tangganya, ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mundur, ya, dalam keadaan sholat, ya. Turun dengan cara mundur. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai beliau sujud di bawah mimbar. Di bawah mimbar. Jadi ketika turun, Nabi SAW sujud, ya, di bawah mimbar. Artinya di lantai. Nabi SAW sujud di lantai dekat mimbar. Tsumma ada, selesai sujud. Maksudnya selesai sujud kemudian kembali, di sini adalah sujud yang kedua. Artinya sujud dan duduk beliau lakukan di atas lantai. Begitu sujud yang kedua beliau bangun, ya, beliau kembali lagi ke mimbarnya. Fa sana'a kama sana'a fi raq'atil ula. Kemudian beliau mengulangi lagi apa yang beliau lakukan di rakaat pertama. Hatta faragha min akhiri salatihi. Sampai beliau selesai menyelesaikan salat beliau. Tsumma aqbala 'alan nas, baru kemudian beliau menghadap orang-orang, menghadap manusia. Artinya dari tadi beliau membelakangi manusia, layaknya beliau mengimami, ya, pada saat-saat biasa di selain mimbar. Faqal, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sana'tu hadza, aku lakukan perbuatan ini, lita'tammu bi, supaya kalian, ya, bermakmum kepadaku, ya, kalian jadi makmumku. Artinya ini tadi yang beliau Rasulullah SAW lakukan itu sholat beneran. Beliau lagi jadi imam dan kalian makmum, bukan simulasi sholat, bukan, tapi memang beneran sholat. Nah, walita'lamu atau walita'allamu sholati, dan supaya kalian tahu atau belajar cara sholatku. Masya Allah. Ini sebenarnya banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Di antaranya, ya, tadi, ya, sunnah dalam mimbar Nabi SAW bentuknya. Ini bentuk mimbar yang paling afdol. Dan sebisa mungkin, ya, kita gunakan bentuk mimbar yang seperti ini. Sebisa mungkin kita gunakan bentuk mimbar yang seperti ini. Sebesar apapun masjidnya, ya, sebesar apapun masjidnya, maka gunakan mimbar dengan tiga anak tangga. Kemudian di antara faidahnya dalam hal ini, yang pertama adalah dibolehkan sholat di atas mimbar atau tempat yang tinggi kalau memang ada hajat. Kalau memang ada hajat, di antara hajat, di antara keperluan, ya, adalah untuk mengajarkan orang tata cara sholat.
Maksudnya apa? Maksudnya karena memang kalau kita lihat ya, ada larangan sholat di tempat yang tinggi. Ada larangan sholat di tempat yang tinggi untuk imam maksudnya. Ya, ada larangan ya seorang imam tempatnya lebih tinggi dari makmum. Tempatnya lebih tinggi dari makmum. Suatu ketika Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, sahabat mulia. Masya Allah, beliau adalah penjaga rahasianya Nabi SAW. Semua rahasia Nabi SAW itu dipercayakannya ke Hudzaifah bin Yaman. Bahkan beliau punya daftar nama-nama orang munafik. Ya. Umar radhiyallahu anhu itu, ya, saking takutnya dan semua para sahabat itu takut kalau ternyata dirinya munafik. Maka kalau kita mengikuti sunnah, ya, maka kita harus sering curiga, jangan-jangan saya ini munafik. Dan ini semua sahabat seperti ini. Selalu menanyakan Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah hal samani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyebut nama saya di antara orang-orang munafik? Subhanallah, selevel Umar bin Khattab. Singkat cerita, Hudzaifah bin Yaman jadi imam kalau nggak salah ketika itu di Syam. Dan beliau sholat di tempat agak tinggi. Jadi hadis disebutkan istilahnya dukan. Ya. Nah, ketika sholat, maka sahabat lain Abdullah bin Mas'ud, ini juga ulamanya para sahabat, Masya Allah. Beliau mulai masuk Islam ketika Rasulullah SAW berhijrah dengan Abu Bakar, ya, ketemu ketika Ibnu Mas'ud menggembala kambing. Ditariknya Hudzaifah bin Yaman karena beliau jadi imam, ditarik mundur supaya turun dari tempat yang tinggi tadi, ya. Selesai sholat dibilangin sama Abdullah bin Mas'ud, wahai Hudzaifah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya mereka, maksudnya mereka di sini adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka dilarang atau melarang, ya, yang kau lakukan saat ini. Maka jawaban Hudzaifah apa? Oh iya, saya tahu. Makanya saya nurut ketika Anda tarik. Ya, makanya saya nurut ketika Anda tarik. Ya, jadi ketika ditarik mundur. Jadi memang, ya, kalau kita misalnya minta arsitek atau insinyur, ya, membuatkan rancangan untuk masjid dan lain sebagainya, ya, maka ratakan posisi antara makmum dan imam, ya. Ini yang afdal. Karena Nabi SAW, ya, kalau tadi kan kejadian di antara para sahabat, ya, Nabi SAW ya pernah melarangnya sekaligus secara langsung, dan beliau memberikan alasan, ya, karena ini adalah min sani'i ahlil kitab, ini adalah perbuatannya ahli kitab. Ya, barangkali ada yang pernah lihat gereja, biasanya altarnya lebih tinggi, ya, bagian altar yang depan itu tempat pendetanya, ya, biasanya lebih tinggi. Itu kebiasaannya ahli kitab. Nah, jadi yang seperti ini dihindari. Kalau sudah jadi gimana? Ya sudah. Ya. Tapi sebaiknya dihindari. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan ini hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh karena beberapa hal Nabi SAW diantaranya tadi ya sholat di atas mimbar. Namun yang jelas insyaallah, ya, bahwasanya yang seperti itu dilarang boleh hanya ketika ada hajat atau keperluan. Ya, kalau ada memang perlu di atas, contohnya tadi mencontohkan, memperlihatkan kepada orang-orang tata cara sholat, maka dibolehkan. Adapun kalau tidak, maka sebaiknya rata sama dengan makmum, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di sini diantaranya adalah
ya, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan sholat. Maka semangat ini juga harus ada pada kita untuk belajar dan mengajarkan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semangat? Beliau sampai mau repot-repot naik turun mimbar coba sholatnya. Beliau sampai mau repot-repot naik turun mimbar. Saking semangatnya beliau supaya apa? Supaya umatnya sholatnya itu benar-benar persis seperti gerakan yang beliau contohkan. Maka semangat ini juga harus kita wariskan, karena ilmu itu warisannya para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta, nggak mewariskan dinar atau dirham. Yang para nabi wariskan adalah ilmu. Maka jadilah kita di antara para pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita belajar betul-betul dari hadis-hadis yang ada, kemudian kita tularkan dari orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita, dari yang serumah dari kita, kemudian kawan-kawan kita dan seterusnya. Nah, ini semangat Nabi SAW yang perlu kita tiru. Kemudian yang terlihat tadi dari tata cara salat Nabi SAW ketika beliau turun kemudian naik lagi, itu suatu salat setiap rakaat naik turun, kira-kira itu gerakannya kurang dari 3 atau lebih dari 3 gerakan? Bisa nggak itu semua dilakukan kurang dari 3 gerakan itu naik turunnya? Nah, bisa ya kan? Ya. Maka ya pendapat yang mengatakan bahwa kalau ada 3 gerakan, lebih dari 3 gerakan membatalkan sholat, ya ini kurang kuat. Maka apapun gerakan di dalam sholat, selama itu dibutuhkan dan tidak mengubah bentuk sholat, yang berdiri tetap berdiri, yang ruku tetap ruku, yang sujud tetap sujud, ya, maka ini tidak mengapa, boleh, ya, boleh. Contoh misalnya garuk, ya, gatel digaruk. Tapi kadang kalau gatel digaruk ini suka pindah gatelnya. Tadinya di tangan, tiba-tiba di leher, tiba-tiba di perut, waduh macam-macam. Suka pindah-pindah. Ya, meskipun li afdol kalau memang bisa ditahan ya ditahan gerakan-gerakan seperti ini. Karena kita dituntut khusyuk dalam sholat. Ya, dan untuk mengupayakan khusyuk dalam hati ini, maka perlu khusyuk dalam anggota badan kita. Sebelum kita mengkhusyukkan yang dalam, mengkhusyukkan yang luarnya dulu. Ya, maka yang bagian luar ini juga penting. Nah, jadi gerakan dalam sholat, kalaupun lebih dari 3, kalau memang itu dibutuhkan, maka tidak mengapa. Oleh karenanya, di kesempatan lain, Nabi SAW juga pernah sholat dengan menggendong cucu beliau. Ya, menggendong cucu beliau, dipegangi, kemudian diletakkan dan seterusnya. Ya. Namun, ya tetap tadi ya, selama tidak mengubah gerakan sholat atau bentuk sholat. Artinya apa? Jelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya ibu-ibu sholat gendong anak, ya. Kan kadang anak-anak gitu Pak ya, digendong udah kelihatan merem, ditaruh nangis, melek lagi dan seterusnya, ya nggak bisa ditinggal. Ini kalau nggak sholat habis waktunya kan nggak boleh ya. Maka boleh sholat dengan gendong bayi, gendong anak. Nah, kalau kita perlu meletakkan si anak ketika sholat, maka usahakan jangan sampai kita misalnya berdiri begitu ya, meletakkannya sampai merubah posisi berdiri kita
sampai ruku, membungkuk. Nanti bisa nambahin ruku dalam sholat berarti. Ya, jangan sampai ya naruhnya bungkuk kemudian terjadilah ruku, maka ini ya bisa menambah gerakan dalam sholat, bisa nggak sah sholatnya. Maka perlahan tetap tegak badannya, kakinya diturunkan pelan-pelan. Nah, diusahakan seperti itu. Diusahakan seperti itu. Namun, ya, kata beliau rahimahullahu taala, kalau memang benar-benar sudah diusahakan dan nggak bisa, sama sekali nggak bisa, ya, kalau misalnya pelan-pelan turunkan kakinya malah oleng, ya nggak apa-apa, ya, karena darurat. Namun, ya, tetap diusahakan jangan merubah posisi dalam sholat. Ketika berdiri maka berdiri, ketika ruku maka ruku, ya. Maka solusinya adalah kalau mau meletakkan sama seperti Nabi SAW, yaitu ketika ruku ataupun sujud. Ya, ketika ruku ataupun sujud. Maka ketika ruku baru ditaruh, kan gitu. Ketika sujud baru ditaruh. Nah, itu kan tidak merubah gerakannya. Nah, jadi yang pertama adalah tunggu. Kalau mau meletakkan bayi yang digendong, tunggu kita dalam posisi menunduk, yaitu ketika ruku ataupun sujud. Yang kedua adalah tetap badan kita posisi diusahakan. Jangan sampai mengubah posisi berdirinya sehingga menambah, kalau misalnya bungkuk menambah gerakan sholat karena dianggap ruku. Ya, ini yang kedua. Kalau tidak bisa sama sekali, ya itu termasuk keadaan darurat. Ya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi SAW kita perhatikan, tsumma rafa'a fa nazala al-qahqara. Ketika Nabi SAW ingin pindah dari mimbar ke bawah, ya, dari mimbar ke bawah, sebenarnya kan kalau lebih aman kan balik badan lihat anak tangganya yang diinjak, ya kan? Tapi ternyata Nabi SAW jalannya mundur. Ini untuk apa? Supaya tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Supaya tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, ini diperhatikan, ya, barangkali ada di antara antum semangat sekali dalam menjalankan sunnah. Nabi SAW pernah bersabda, man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Ya, barang siapa memutus shaf, ya, maka Allah akan putuskan urusannya. Jadi nggak karuan. Jadi banyak masalah hidupnya. Ya, urusan shaf ini, urusan salat. Wa man wasala saffan, barang siapa menyambung shaf, ya, disambung shafnya rapat, maka Allah akan sambung hidupnya. Ya, urusannya Allah yang menanggung semuanya. Ya, kemudian dia melihat ada yang batal di shaf depannya. Ya, dia semangat itu. Dia semangat. Ya. Maka yang paling berhak untuk menutup shaf yang bolong di depan, ya, yang belakangnya. Yang belakangnya. Jangan dari ujung shaf kemudian lari. Masya Allah. Ini pengalaman pribadi dulu ketika di pesantren, Masya Allah, biasanya santri-santri baru kayak gini, semangatnya luar biasa, ya, pengen dapat shaf awal, yang bolong shaf awal, ya. Dia matanya mengintai terus, subhanallah. Begitu ada yang ke belakang batal, langsung, Masya Allah. Ini berarti sudah bisa melenceng ini, kan shaf kan jalannya gini ya, kalau dia muter ngadep utara berarti. Ngadep utara, sudah terlalu melenceng. Kan yang namanya kiblat kan antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan. Bukan utara dan selatan, bukan ya. Utara dan selatan tidak termasuk kiblat. Tapi yang termasuk kiblat adalah antara utara dan selatan buat kita orang Indonesia. Adalah utara dan selatan. Maka yang seperti ini, ya, dijauhi, ya. Nih hati-hati, ini banyak yang senyum-senyum, kayaknya pernah lihat juga atau ngalamin, jangan-jangan. Baik. Tsumma nazala al-qahqara.
Tsumma sajada fi aslil mimbar. Nah, ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya salat di atas mimbar. Taib. Kemudian ini sebelum kita masuk ke gerakan, ada perkara yang penting sekali juga kita untuk mengetahuinya bagi setiap orang yang sholat, yaitu as-sutratu wa wujubuha. Sutrah, hukum sutrah dan hukum kewajibannya. Di sini Syekh menyebutkan perkara tentang sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah adalah sesuatu ya yang berada di depan orang sholat. Sesuatu yang berada di depan orang sholat untuk mencegah orang yang lain melewati di hadapannya, untuk mencegah ya orang lain yang tidak sholat lewat, bisa orang atau selain orang ya lewat di hadapannya. Dan di sini beliau mengatakan wa wujubuha, dan kewajibannya, artinya beliau menilai bahwa yang namanya sutrah ini hukumnya wajib. Setiap orang yang sholat jangan sampai ya nggak ada sutrah, nggak ada sesuatu apapun di depannya. Datang masuk ke masjid, ya pulang kantor, masjid udah sepi ini, asar telat misalnya mau sholat asar, masjid udah sepi, langsung pilih yang paling tengah biar kerasa lega sholatnya. Ya, maka sholatlah di tengah masjid tanpa sutrah. Nah, ini tidak dibenarkan, Di sini Syekh menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri dekat dari sutrah. Jadi kalau misalnya ya abang tadi yang sholat di tengah itu bilang, "Oh, saya ada sutrahnya kok." Itu tembok depan. Terlalu jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdirinya dekat dari sutrah. Seberapa dekat nanti dijelaskan. Fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu azru'in atau thalathata azru'in. Antara beliau ya dan tembok yaitu sutrah. Ya, sutrah ini bisa berupa apa saja. Bisa berupa tembok, tiang, tripod, bahkan jamaah yang lain ya kita bisa jadikan sutrah. Atau misalnya botol, barangkali nanti kita lihat apakah botol bisa jadi sutrah. Ya, ada keterangannya di sini. Jadi wa kana bainahu wa bainal jidar, jarak antara beliau dan juga sutrah beliau di sini disebutkan adalah tembok, thalathatu azru'in, 3 zira'. Zira' itu hasta. Maksudnya hasta di sini dari ujung jari sampai siku. Ini satu hasta. Setengah meter mungkin ya. Kurang lebih setengah meter. Satu hasta dikali 3, karena 3 hasta berarti berapa? 1,5 meter ya, 1,5 meter. Nah, ini antara beliau dan sutrahnya. Wa baina maudhi'i sujudihi wal jidari mamarru syatin. Namun perlu diperhatikan, ini banyak orang yang Masya Allah sudah semangat pakai sutrah ya, itu ternyata ketika dia sholat, ketika sujud, kepalanya nyundul sutrah. Padahal petunjuk Nabi SAW tidak demikian ya. Nabi SAW ya memberi jarak antara kepala beliau dengan sutrah ya. Seberapa lebar jaraknya? Mamar rusyatin, bisa dilewatin kambing atau anak kambing. Mungkin 20 sentian ya mungkin ya. Ya, 20 senti. Anak kambing bisa lewat. Bisa lewat. Ya, antara kepala beliau dengan tempat sujud. Ya. Antara kepala beliau dengan tempat sujud bisa dilewati oleh anak kambing tadi atau kambing. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa kana yaqul la tusalli illa ila sutrah. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan banyak dalil tentang sutrah. Beliau mengatakan jangan salat kecuali menghadap sutrah.
Wala tada' ahadan yamurru baina yadaik. Jangan biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jadi satu hal, yang pertama kita harus sholat di hadapan kita ada sutrohnya. Yang kedua, jangan biarkan siapapun lewat di depan kita. Masjid, dekat sekolah. Biasanya ketika kita sholat sunnah, mungkin anak-anak sekolah yang baru ya, belum diajari sama gurunya, masih terbawa suasana lama, suka lari-larian di masjid. Makanya harus dicegat. Jangan biarkan ada siapapun lewat di depan orang sholat. Atau bahkan bukan anak kecil, kadang juga ya orang dewasa hanya karena belum ya ngaji di atawab, ya kan, belum belajar sifat sholat Nabi, ya maka ya dia kira ya lewat-lewat aja. Lagi pada masbuk banyak di belakang gitu ya, mau lewat jalan santai. Nah, ini jangan dibiarkan, dicegat. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia nolak, artinya dia maksa untuk lewat, falyuqatilhu. Ini yuqatilhu kalau secara bahasa artinya serem ya. Maka perangilah dia. Wah, ini serem banget. Ya, maksudnya perangi di sini adalah cegat sebisa mungkin. Cegat sebisa mungkin. Di riwayat yang lain ya, fal yudafi'hu marratain. Ya. Nanti disebutkan. Nanti kita sebutkan, bacakan saja hadisnya. Fal yuqatilhu artinya tahan sebisa mungkin, sekuat mungkin. Kenapa? Alasannya apa? Fa inna ma'ahul qarin, karena dia sedang ya diikuti oleh qarin. Apa maksudnya qarin? Jin, setan. Ya, karena setan itu selalu ingin berusaha merusak sholat seseorang dengan cara mondar-mandir di depannya. Dengan cara apa? Mondar-mandir di depan orang yang sholat. Maka ditahan, jangan sampai itu setan berhasil nembus pertahanan kita. Wa yaqul, tadi hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Wa yaqulu idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha wa la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Kalau misalnya salah seorang kalian salat ya menghadap sutroh, maka hendaknya dekati sutrohnya. Jangan salat jarak antara sutrohnya satu soft. Ya, tapi ya tadi ya dengan sekitar 20 cm, yang penting bisa buat lewat kambing. Falyadnu minha, mendekatlah kepada sutra, wala yaqta syaitanu alaihi salatuhu. Ya, sehingga setan tidak akan merusak salatnya. Karena kalau kita sudah pasang sutra di depan kita, apapun yang lewat di balik sutra itu udah enggak ada urusan sama kita. Aman sudah. Aman. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Al-Bazzar, dan juga Al-Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau dan setuju oleh Imam Al-Zahabi. Wa ahyanan, nah ini saking semangatnya Rasulullah SAW selalu mencari sutrah ketika salat, yaitu yataharra salata indal ustuwanah. Nabi SAW ya mencoba cari-cari salat di balik tiang. Ya, di balik tiang. Allati fil masjid, ya, tiang ada di masjid. Wa kana idza shalla fi fada'in laisa fihi syai'un yastatiru bihi gharaza baina yadayhi hirbatan. Bahkan ketika beliau sholat di padang pasir, ketika enggak ada apapun yang bisa buat sutra, maka apa yang beliau lakukan? Ambil tombak beliau, tancapkan. Ya, tombak pendek gitu. Ya, ditancapkan di depan beliau, dijadikan sutra. Artinya apapun. Ya, jangan sampai nggak ada sholat nggak ada apa-apa di depannya. Apapun bisa dijadikan sutra. Fasalla ilaiha wan nasu wara'ahu. Ya, beliau sholat di menghadap sutra itu berupa tombak tadi, dan orang-orang sholat di belakangnya. Artinya sutra ini berlaku untuk imam. Adapun makmum tidak perlu pakai sutra. Nggak perlu pakai sutra. Untuk imam dan munfarid. Ya, untuk imam dan orang yang sholat sendiri pakai sutra. Adapun makmum maka tidak perlu pakai sutra.
karena sutrohnya mengikuti imam. Fasalla ilaiha wan nasu wara'ahu wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Ya, tadi berarti boleh sutroh pakai tongkat seperti itu ya. Terkadang Nabi SAW pun membentangkan rahilah, kendaraan beliau. Jadi itu kiblat, kemudian kepalanya di sana, ekornya di sana, atau sebaliknya, kepalanya di sana, ekornya di sana. Kemudian Nabi SAW sholat menghadap kendaraannya. Jadikan binatang sebagai sutra, boleh. Wa hadza khilaf as-shalah fi a'tanil ibil. Ini beda hukumnya dengan sholat di penambatan unta. Karena ada hadis yang menyebutkan larangan sholat di tempat penambatan unta. Ya, tempat penambatan unta itu nggak boleh kita sholat di situ. Ya, banyak para ulama menjelaskan, ada katanya karena unta ini diciptakan jadi setan, dari jin dan seterusnya. Ya, makanya makan daging unta itu bisa sampai membatalkan wudu, tidak seperti daging-daging yang lainnya. Ya. Apapun alasannya, Nabi SAW melarang ya sholat di tempat-tempat penambatan unta. Tapi kalau misalnya untanya sendirian, ya bukan di tempat khusus buat ngumpulnya unta-unta, untanya sendirian, ya maka boleh, boleh. Seperti yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Fa innahu naha anha, ya. Adapun yang tadi sholat di tempat penambatan unta itu dilarang sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa ahyanan kana ya'khudhur rahla faya'diluhu. Kadang beliau ngambil pelana kemudian ditaruh, ditegakkan, ya fayusalli ila akhiratihi. Kemudian Nabi SAW sholat ke bagian belakang pelana. Nah, bagian belakang pelana ini panjangnya berapa? Kata para ulama, sutroh paling pendek adalah seukuran belakang pelana unta. Sutroh paling pendek, ya, itu ukurannya sepanjang belakang pelana unta. Nanti kita cari tahu, ya, seberapa panjang sih minimal sutroh itu. Wa kana yaqulu idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahli. Karena kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian meletakkan, ya, di hadapannya, sudah masuk Isya? Adzan ya? Taib, alhamdulillah, kita lanjutkan adzan dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, ikhwati, kita lanjutkan hadis-hadis tentang sutra sedikit. Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, Nabi SAW menyabdakan, wa kana yaqul idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'khiratir rahl falyusalli wa la yubali ma marra wara'a dhalik. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di hadapannya seukuran bagian belakang pelana unta maksudnya, maka sholatlah dia dan tidak perlu pedulikan apa yang melewatinya di belakang sutrohnya itu. Ya, jadi tidak perlu, kalau sudah pasang sutroh sudah aman. Ya, tidak perlu cegat-cegat. Ya, apalagi kalau misalnya sutrohnya jauh 5 meter, ya nggak perlu dia lari, kan gitu untuk mencegatnya. Bahkan Nabi SAW shalla marratan ila syajarah. Beliau salat menghadap pohon. Jadi boleh ya kita salat menghadap pohon. Ya, tentu dengan niat untuk menjadikan apa? Sutroh, bukan untuk ngalap berkah. Nah, ini beda lagi. Kalau niatnya ngalap berkah,
ya biar sholatnya pahalanya jadi sekian kali lipat atau biar dapat berkah ini dan itu, maka ini bisa jatuh dalam kesyirikan tentu saja. Kana ahyanan yusalli ila sarir wa Aisyah radhiyallahu anha muttaji'ah alaihi tahta qatifatiha. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga sutrahnya adalah ranjang. Bahkan ranjangnya adalah ranjang, di atas ranjang ini ada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya, ibunda Aisyah sedang di atas ranjang sambil berselimut, ya boleh, ya, meskipun nanti kita akan bacakan hadis juga bahwa kalau kita sholat kemudian lewat di depan kita wanita, ya, maka sholatnya terputus, ya, sholatnya terputus. Sebagian ulama mengatakan putus maknanya batal, sebagian yang lain putus di sini maknanya ya berkurang nilainya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi boleh kita dengan apa saja, bahkan dengan sarir ataupun ranjang sekalipun. Wa kana la yada'u syai'an yamurru baina yadayhi wa baina sutrah. Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan satu apapun lewat di depan antara dia dengan sutrahnya. Ya. Kana yusalli idza ja'at syatun tas'a baina yadayhi. Bahkan Nabi SAW pernah sholat, kemudian tiba-tiba ada datang kambing mau lewat depan beliau, ya, kambing kan kalau dijekat juga nggak paham dia kan, ya, kuat-kuatan sama kambing juga nggak bisa. Apa yang beliau lakukan? Fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id. Sampai Rasulullah SAW mengejar kambing itu, maksudnya maju, ya, sampai-sampai perut beliau nempel ke tembok, yaitu sutroh beliau, supaya si kambing itu nggak bisa lewat depan beliau, tapi lewatnya di mana? Di belakang. Ya mungkin tadi yang makmum di belakang ana lihat tadi, ya, ada kucing lewat, ya, subhanallah, ngeong tiba-tiba depan maju, ya. Cuman tadi nampaknya telat, kucingnya udah lewat duluan. Nah, jadi maju nggak apa-apa, ya, gerak. Sekali lagi, gerakan dalam sholat kalau memang itu dibolehkan, diantaranya adalah ini, yaitu mencegah sesuatu lewat di depannya. Nah, artinya kalau memang orang itu bisa dicegat, maka cegat. Kalau sesuatu yang nggak bisa dicegat, kitanya ngalah. Ya, anak kecil kadang susah, maka kita ngalah, kita yang maju. Ya, kucing barangkali di rumah pelihara kucing, ya juga harus diamankan kucingnya. Kalau ternyata keluar juga, ya kita mau nggak mau harus mengalah. Kalau lewat, ya kitanya maju. Nah, wa marat min waraihi, si kambingnya itu lewat di belakang beliau. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabrani dan juga Imam Hakim, dan beliau sahihkan, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadahu. Bahkan pernah Rasulullah SAW salat wajib, tiba-tiba beliau menggenggam tangan beliau. Falamma shalla, maka setelah selesai, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahadatsa fi sholati syai'un, apakah ada gerakan baru dalam salat? Ya. Qala la, tidak, illa anna syaitan arada an yamurra baina yaday. Ternyata Rasulullah SAW, dan ini di antara mukjizat Nabi SAW, beliau melihat ada setan mau lewat di depan beliau ketika sholat. Dan ini memang kerjaan setan mondar-mandir depan orang sholat, supaya sholat seseorang itu rusak atau bahkan berkurang nilainya. Aimallah, demi Allah, ya, fa khanaqtuhu, maka aku cekek gitu setan, ya, hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi. Bahkan itu sampai si setannya itu, ya, menjulurkan lidahnya kena tangan beliau. Saking kencangnya Nabi SAW nyekek setan sampai menjulur lidahnya, dan lidahnya, kata Nabi SAW, aku merasakan dinginnya lidahnya di tanganku. Wa aimallah laula sabaqani ilaihi akhi Sulaiman, ya, lartubita ila sariyatin min sawaril masjid. Demi Allah, kalau seandainya aku tidak didahului oleh saudaraku Sulaiman, ya, karena Nabi SAW datang setelah Nabi Sulaiman, ya kan, ya, tentu, ya, setan itu akan diikat di masjid, ya, itu akan diikat di masjid hatta yutifa bihi wildan ahlul Madinah, ya,
sampai dikelilingi oleh anak-anak kecil ahli Madinah. Nah, faman istata'a alla yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al. Kalau ada seorang yang bisa mencegah sesuatu apapun ya antara dia dengan kiblat, maka hendaknya dia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Imam Daruqutni dan juga Tabrani. Hadis sahih. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrih." Ya, di antara caranya adalah ketika ada orang sholat kemudian ada yang mau lewat, maka yang dicegat, yang dipegang adalah nahr. Nahr itu perbatasan antara dada dengan leher. Sini. Orang kan nggak nyaman kalau dipegang sininya, nggak mungkin bisa maju. Ya, kalau dipegang sininya kayak kecekik. Ya, di bagian atas dadanya. Ya. Itu yang efektif. Itu yang efektif. Dicegat di bagian nahr yaitu dada, antara dada dan leher. Nah, liyadra ma astata', hendaknya dia mencegah sekuat tenaga. Wa fi riwayatin falyamna'hu marratain. Ya, falyamna'hu marratain, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dicegat 2 kali. Artinya jangan sekali terus dia lewat dibiarkan, enggak. Cegat lagi. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dicegat 2 kali masih belum mau juga, maka hendaknya dia falyuqatilhu, berusaha terus mencegahnya. Fa innama huwa syaitonun, karena sesungguhnya dia adalah setan. Ya, para ulama beda pendapat maksudnya dia adalah setan adalah, ada yang mengatakan memang dianya setan dalam bentuk manusia. Ya, karena ditegur nggak mau setan nih orang. Ya. Ada yang memaknai bahwa yang dimaksud setan di sini adalah dia diikuti dengan setan. Dia diikuti dengan setan. Ini makna setan. Nah, wa kana yaqul law ya'lamul mar, dan ini untuk orang yang salat. Hadis terakhir adalah untuk orang yang lewatnya. Law ya'lamul mar, kalau seandainya orang yang melewati baina yadai al-musalli, orang yang melewati depan orang salat, madza alaihi, dosanya seberapa besar? Lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Ya, dia berdiri selama 40 itu lebih mending buat dia daripada harus lewat depan orang salat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Para ulama beda pendapat. 40 ini maksudnya apa? 40 maksudnya apa? Meskipun ada riwayat yang memperjelas dengan lafaz 40 tahun, tapi riwayatnya dhaif. Hanya saja dhaif secara riwayat ya. Hanya saja biasanya kalau disebutkan angka ya dan tidak disebutkan satuannya, maka yang dimaksud adalah tahun. Bayangkan, berdiri 40 tahun itu lebih ringan. Anak-anak pada upacara baru setengah jam udah pingsan, subhanallah. Ini berdiri 40 tahun. Ancamannya berat tidak? Berat. Berarti ini dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Makanya kita jangan sampai ya saudara kita terjatuh dalam hal dosa besar seperti ini, maka dicegat. Ya. Dicegat. Nah, hukumannya sangat luar biasa. Wallahu taala ala wa ala. Nanti kita bahas lanjut tentang apa yang bisa membatalkan sholat kalau lewat depan kita ataupun mengurangi nilai sholat, insyaallah di pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kita pada malam hari ini, kami persilahkan. Tafadhal. Tafadhal. Ada yang bilang tidak sah sholatnya karena putus haknya, ada yang bilang nggak masalah karena ini bagian dari bangunan. Hukumnya apa Ustaz? Taib, hukum sholat di samping tembok atau tiang? Tiang, na'am. Masya Allah, ini pertanyaan penting ini, Masya Allah. Pertanyaan penting. Taib, hukum sholat antara tiang ya pada dasarnya dilarang. Nabi SAW melarang as-salat bainas sawari, salat di antara 2 tiang. Kenapa? Karena itu memutus shaf.
Jadi hukum dasarnya adalah terlarang kecuali satu keadaan. Kecuali satu keadaan, yaitu ramai. Ramai. Maka ya, kalau misalnya masjid sedang tidak ramai, maka jamaah lebih baik mundur satu shaf. Ngalah mundur satu shaf daripada sholat di antara dua tiang. Ya, ini ketika sholat fardu bisa dilaksanakan. Ya. Namun ketika sholat Jumat kan subhanallah ya, ngumpul dari mana-mana tempat itu. Ya, kalau misalnya setiap tiang dikosongkan itu bisa jadi nggak muat, bubar kemana-mana. Maka ya, ini keadaan darurat. Dan ini yang terjadi di Mekah, Madinah, ya, sholat tiangnya subhanallah besar-besar ya kan. Ya, orang sholat aja di sana. Karena apa? Karena memang volumenya luar biasa banyak. Namun kalau kita bisa mencari shaf yang tidak antara dua tiang ini, maka lebih baik kita mundur. Ya, lebih baik kita mundur. Jadi pada dasarnya dilarang kecuali untuk darurat banyak jamaah tadi ya. Ya, maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Tidak bermudah-mudahan juga. Nggak apa-apa kok. Kan pernah lihat Jumatan, iya beda ternyata hukum dengan antara Jumatan ketika banyak jamaahnya dengan yang di luar sholat Jumat, yaitu sholat fardu biasa yang jamaahnya mungkin bisa dikondisikan tidak berada di antara dua tiang. Ya, maka mungkin bisa saling mengingatkan ikhwan, saling mengingatkan. Taib, masya Allah, syukran, afwan, barakallahu fiik. Silakan. Nah. Oh, masya Allah. Ini sedikit keluar ya. Ini ada yang mau tanya yang lain nggak? Sebelum kita jawab pertanyaan dari luar tema. Tentang tema. Oh, tentang sutra. Nggak apa-apa ya, kita pending dulu ya yang sesuai tema dulu. Oh, masya Allah, masya Allah. Tentang sutra tadi ya, hukum sutra. Syekh Al-Albani menyebutkan tadi di awal, bahkan di judulnya beliau mengatakan wajib. Bahkan beliau mengatakan apa? Wajib. Ini syukuran pertanyaannya jadi teringat. Hukum sutra, ya, menurut beliau wajib, bahkan beliau membelanya dengan sekian banyak hadis. Rasulullah SAW selalu berusaha gimana pun caranya biar ada sutra. Nah, namun kalau kita lihat kitab-kitab ulama bahkan dari empat madhab sekalipun, ya, ternyata para ulama mayoritas lebih cenderung bahwasanya yang namanya sutra itu bukan wajib namun sunnah. Dan ini juga pendapat yang diambil oleh murid beliau, murid Syekh Al-Albani, diantaranya Syekh oleh Syekh Ibrahim Ruhaili. Nah, beliau juga menguatkan pendapat bahwasanya hukumnya sunnah, namun bukan sembarang sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa sunnah? Karena didapati Nabi SAW dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salat Nabi SAW biminan ila ghairi jidarin. Nabi SAW pernah salat di Mina, ya, di Mina ketika haji, ya, tanpa menghadap tembok. Ibnu Mas'ud itu sahabat ulama. Ketika beliau bilang gak menghadap tembok, bukan karena itu tembok, bukan. Ya, maknanya bukan sekedar tembok saja.
Ya, jadi nggak ada yang bilang, oh nggak ngadep tembok, tapi kan mungkin pakai yang lain selain tembok. Enggak, bukan itu maksudnya. Ketika beliau mengatakan tidak menghadap tembok, maksudnya adalah tembok dan yang mewakilinya. Ya, artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW pun pernah sholat tanpa sutrah. Dan Rasulullah SAW mungkin tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Tidak mungkin. Ya, karena meninggalkan sesuatu yang wajib itu dosa. Rasulullah SAW nggak mungkin mencontohkan perilaku dosa. Ya, tidak mungkin mencontohkan perilaku dosa, sehingga para ulama sebagian mengatakan sunnah. Berikutnya, nah efeknya adalah ketika kita sholat, kemudian ternyata sutroh kita adalah bukan benda yang diam, bergerak. Ya, contoh jamaah lain, ya kan? Untuk yang mengatakan wajib, maka harus bergerak mendekat sutroh. Harus bergerak mendekat sutroh. Namun Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ya beliau menjelaskan tadi ya, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama bahwa sutroh ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Artinya apa? Kalau dia maju dibolehkan, tapi nggak perlu. Ya, tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Nggak apa-apa, tetap di situ. Selesaikan sampai rakaat terakhir. Jadi nggak perlu tiba-tiba sholat tadinya sholat sunnah sop paling belakang tiba-tiba jadi sop pertama, udah kayak pion aja tuh maju terus. Ya seperti itu. Ya, jadi tapi kalau ada yang lewat di depannya tetap dicegat. Ya, mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah. Oke, kita ke tema sesuai tema. Taib. Bolehkah kita meletakkan sutroh di depan orang yang salat tanpa sutroh? Masya Allah, ya, ini luar biasa. Ada min babil ihsan. Ya, ini termasuk perbuatan bagus, perbuatan yang baik berarti. Ya, orang yang salat tanpa sutroh, kemudian kita bantu dia untuk melaksanakan sunnah, otomatis dia akan bertanya-tanya. Kemudian datengin antum, kok antum naruh sesuatu di depan ana? Disuruh nyembah ini, Bu? Enggak. Akhirnya terjadinya dialog dan tukar ilmu, sharing ilmu. Subhanallah, ini bagus. Alhamdulillah. Namun yang menjadi catatan banyak, ini mungkin sebagian ikhwan belum tahu. Yang menjadi catatan adalah banyak di masjid-masjid didapati sumbangan entah dari siapa atau mungkin dari DKM itu sendiri, ada yang buat sutroh itu ya, kayu gitu ya. Nah, apa hukumnya bikin seperti itu? Nah loh, boleh nggak tuh? Ada nggak zaman Nabi kayak gitu? Ada nggak zaman Nabi? Sahabat bikin khusus. Masjid Nabawi zaman dulu kan memang sudah luas, lebih luas dari masjid kita mungkin. Luas. Apa hukumnya? Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Kalau zaman Nabi nggak ada, hukumnya apa? Masya Allah. Ya, nggak selalu yang di zaman Nabi itu nggak ada langsung kita cap bid'ah. Tapi ada belakangnya itu. Nanti kalau semua zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah juga dong. Oh enggak Ustaz, yang berhubungan sama agama. Oh ya deh, Masya Allah. Dalam masalah agama, adzan pakai mic emang ada zaman Nabi? Adzan agama bukan, ibadah bukan. Terus gimana adzan pakai mic? Haji naik pesawat, emang haji bukan ibadah? Pesawat bid'ah dong. Maka yang dimaksud dengan di zaman Nabi nggak ada, kemudian kita nggak boleh mengada-adakannya zaman sekarang adalah pertama, ya di zaman Nabi nggak ada, ya, tapi nggak sepolos ini. Di zaman Nabi nggak ada, ini penting. Kemudian ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Di zaman Nabi nggak ada, tapi ada kebutuhan melakukan hal tersebut. Sudah? Dan tidak ada penghalang untuk tidak melakukannya. Tidak ada penghalang. Maka kalau dilakukan, ini dilarang.
Ya, bahasa lugasnya bid'ah gitu ya. Oke, sutroh. Zaman Nabi, sutro-sutro yang banyak di masjid-masjid dibuat-buat itu ada nggak? Ada nggak? Disediakan sutroh di masjid, ada nggak? Nggak ada. Terbuat dari kayu ya? Nah, zaman Nabi ada tukang kayu nggak? Ada nggak tukang kayu? Nabi Zakaria aja tukang kayu. Nabi Zakaria aja tukang. Berarti ada ya? Artinya memungkinkan nggak zaman Nabi bikin kayak begitu? Memungkinkan nggak? Memungkinkan. Ada penghalang nggak? Nggak ada. Tapi dilakukan nggak sama para sahabat? Disediakan nggak para sahabat? Abu Bakar yang paling semangat dalam agama. Rasul, saya nyumbang sutro 100 di Masjid Nabawi. Ada seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Maka sebagian kaum muslimin Masya Allah semangat dalam menjalankan sunnah, namun menjalankan sunnah juga harus sesuai sunnah. Menjalankan sunnah juga harus sesuai sunnah. Makanya fatwa Lajnah Daimah mengatakan bahwa ini termasuk hal yang berlebihan. Apapun bisa dijadikan, ya, bisa dijadikan sutro. Ya, kalau antum mau pakai tas antum, ya. Terus gimana kalau sudah jadi? Kalau sudah jadi sudah. Kan yang dilarang adalah mengadakannya, ya. Memusnahkannya juga nggak dianjurkan juga. Ya sudah, yang ada ya sudah, itu sudah terjadi. Wallahu ta'ala ala wa alam, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi sebelum kita jawab? Nah, Masya Allah. Pakai? Boleh. Pakai karton, sutroh pakai karton boleh. Selama, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi teringat lagi, ukuran tadi kita sudah janji ukuran. Paling pendeknya sutroh adalah ya setinggi bagian belakang pelana unta. Pelana unta itu tingginya segini, 1 hasta atau 2/3 segini, ya, segini atau segini. 1 hasta segini, 2/3 cuman tulangnya aja, tulang hastanya aja. Ya, coba bisa dibandingkan. Nih tadi kita mau jawab di awal ya, ini bisa jadi sutra atau enggak? Lihat. Kurang tinggi nggak? Kurang tinggi, jangan. Lebih tinggi. Yang 1,5 liter bisa. Nah, jadi agak tinggi. Jadi agak tinggi. Pakai karton, pakai apapun boleh. Yang penting minimal tingginya itu ya. 1 hasta atau 2/3 hasta. Mudah-mudahan terjawab. Cukup? Masya Allah. Nah. Nah. Ini permasalahan penting juga. Apakah ya orang kalau misalnya kita tiba-tiba masuk ke masjid yang memang banyak jamaah yang belum tahu masalah sutroh, sholat Jumat misalnya di masjid dekat kantor, banyak yang nggak tahu masalah sutroh. Kemudian kita mau keluar, banyak yang nggak pakai sutroh. Kalau nunggu satu-satu nggak selesai-selesai, ini selesai ada lagi yang sholat lagi. Nah, apakah kita tetap boleh lewat atau tidak? Apakah ada batasan sejauh mana? Wallahu a'lam, ana belum pastikan, tapi ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasannya yang dilarang adalah melewati di depan orang sholat. Di depan orang sholat, depan dalam bahasa Arab itu ada 2 kata, bisa menggunakan kata amam, atau menggunakan kata baina yadai. Baina yadai itu artinya di hadapan. Kalau amam itu depan sampai terus. Kalau baina yadai itu depan, di hadapan maksudnya ya. Karena secara harfiah baina yadai artinya di antara kedua tangan. Di antara kedua tangan, sehingga larangan ini hanya berlaku sejauh yang bisa digapai oleh tangan seseorang. Adapun lebih terlalu jauh di sana nggak pakai sutra, maka boleh lewat. Tapi wallahu a'lam, ana nggak tahu, belum ana pastikan. Jadi ana nggak bisa jawab untuk pertanyaan ini apakah memang seperti itu ya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tadi pakai sutra
ya kalau pakai sutro yang di belakangnya nggak apa-apa. Ya, kalau kita katakan cuman cukup satu tangan saja, berarti nggak perlu sutro kan begitu logikanya. Wallahu a'lam, ana nggak tahu. Nanti coba kita cari tahu lebih dalam. Nah, masya Allah ini pertanyaan bagus. Tayyib, ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi kita mungkin jawab pertanyaan Pak Andri. Oke. Tentang sholat qobliyah. Betul, Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan ya, ma baina al-adzanain as-salatun, ma bainal adzanaini salatun, ma bainal adzanaini salatun, ya, liman sya'. Antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah itu ada salat, antara azan dan iqamah ada salat, ya, artinya boleh setelah azan sebelum qomat kita salat qobliyah di salat apapun. Boleh salat qobliyah di salat apapun. Hanya saja qobliyahnya ya, ini bukan termasuk yang muakkadah. Bukan yang termasuk muakkadah kecuali qobliyah zuhur. Satu, kecuali qobliyah zuhur. Ya. Kalau qobliyah zuhur memang ada disebutkan riwayat, baik itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Yang lebih ditekankan lagi adalah subuh. Hanya saja yang perlu diperhatikan untuk qobliyah subuh, ya, dilarang sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Dilarang, ya, sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Bahkan para ulama, ya, saking dilarangnya ini, para ulama sebagian melarang orang sholat tahiyatul masjid kalau sudah sholat qobliyah subuh di rumah. Sebagian ulama saking nggak bolehnya, sahih hadisnya, larangan sholat subuh, sholat sebelum sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Maka kalau mau, ya, wudu dari rumah, sholat qobliyah di masjid, digabung dengan semua yang ada. Ya sholat qobliyahnya, ya sholat syukur wudunya, ya sholat tahiyatul masjidnya, digabung jadi satu. Nggak boleh lebih dari 2 rakaat, boleh. Meskipun yang utama niatnya adalah untuk qobliyah subuh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan terjawab. Ana rupa riwayatnya. Yang jelas Nabi SAW Nabi SAW, ya, Nabi SAW, ya, anis salati qabla al-fajri akthar min rak'ataini, ya. Nabi SAW an salat qabla al-fajri akthar min rak'ataini. Nabi SAW, ya, melarang salat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Ini banyak pembahasannya di kitab-kitab fikih, sampai tadi ya disebutkan, ya. Sampai-sampai sebagian ulama melarang, bahkan yang sudah sholat di masjid nggak boleh sholat tahiyatul masjid karena nanti lebih dari 2 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ana rasa cukup. Alhamdulillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.